Man arafa nafsahu, siapa yang kenal dirinya, ya, bahwa dirinya itu adalah tiada. Siapa yang kenal dirinya, dirinya itu adalah buta. Siapa yang kenal dirinya bahwa dirinya itu tuli. Siapa yang kenal dirinya bahwa dirinya itu bisu. Siapa yang kenal dirinya bahwa dirinya itu bodoh. Siapa yang kenal dirinya bahwa dirinya itu lemah. Siapa yang kenal dirinya bahwa dirinya itu papa. Siapa yang kenal dirinya bahwa dirinya itu mati. Faqad aroba robbahu, maka kenalah ia akan Tuhannya. Sesungguhnya Rob itulah yang sebenar ada. Rob itulah sebenarnya yang melihat. Rob itulah sebenarnya yang mendengar. Rob itulah sebenarnya yang berkata. Rob itulah sebenarnya, ya, yang mengetahui, yang tahu. Rob itulah sebenarnya yang kuasa. Rob itulah sebenarnya yang kehendak. Rob itulah sebenarnya yang hidup. Maka ketika kita sudah kenal Allah lah yang sebenar-benar wujud, Allah lah yang sebenar-benar ada, fasadal jasad. Ketika kita telah mengenal Allah yang ada, pada saat itu hilanglah diri kita. Pada saat itu lenyap diri kita. Ya. Tak ada diri kita lagi, Bapak Ibu. Kalau diri kita telah lenyap, diri kita telah hilang, maka yang wujud semata-mata itu adalah Allah. Kalau Allah yang wujud, maka dialah yang melihat, dia yang mendengar, dia yang berkata, dia yang mengetahui, dia yang berkuasa, dia yang berkehendak, dan dialah yang hidup. Mana dia yang wujud itu? Ya, wujud itu di dalam sifat 20, ya. Ustaz ulang-ulang nih sedikit, nyambung enggak Bapak Ibu nih, ya. Di dalam sifat 20, wujud itu sifat apa namanya? Halo? Wujud itu sifat apa namanya? Ada tuh sifat apa namanya? Nafsiyah. Ya Bapak Ibu, ya, sifat Allah itu nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan maknawiyah. Itu nggak perlu Ustaz terangkan yang tiga itu ya, satu ini aja. Nafsiyah, wujud ini sifat nafsiyah. Ya, kalaulah wujud itu sifat nafsiyah, yaitu ada, maka ada itulah sebenarnya kenyataan untuk memandang nyatanya akan diri Allah itu yang wujud secara mutlak, yang ahad dan yang tunggal itu nggak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Contoh, ini contoh nih. Kita ada mengaji di sini. Ustadz bertanya, mungkin Bapak Ibu yang kenal lah. Pardi kenal Pardi? Daniel? Coba Daniel tegasingin Daniel. Daniel tegasingin Daniel. Izin Pak ya. Nih Daniel nih, Betty dengan Ustadz nih, beda tipis. Ini Daniel namanya. Pertanyaan Ustadz sama Bapak Ibu, Daniel ini hadir atau tidak? Hadir. Kalaulah memang Daniel ini hadir dalam pandangan Bapak Ibu tanggung jawab nih. Apa dasar Bapak Ibu mengatakan Daniel ini hadir? Apa dasar Bapak Ibu mengatakan diri Daniel ini hadir? Kalau nggak dapat, tak boleh pulang tuh. Biarlah sama-sama kita di sini loh. Halo. Leba orang tindakan. Dasar Bapak Ibu mengatakan Daniel ini hadir, itu adalah wujud ada, dirinya nampak nih
Paham kan? Coba situ sembunyiin Daniel dulu, sorry. Daniel dalam tuh atau di rumah, Ustaz bertanya lagi sama Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu Daniel kan? Nah, sekarang Ustaz tanya. Ya, Daniel nih di hotel. Oh, Daniel hadir atau tidak Bapak Ibu? Hadir Daniel Bapak Ibu? Tidak. Apa dasar Bapak Ibu mengatakan Daniel tidak hadir ketika Ustaz bertanya? Hah? Karena tidak tampak wujudnya, tak tampak dirinya. Itu maknanya. Hadir atau tidak hadir dirinya, itu yang menentukan ada atau tidak adanya terlihat akan wujudnya. Wujud itulah menunjukkan kenyataan akan nyatanya diri Allah itu. Wujud itu dalil. Nah, ini bahasa dalil nih. Meja ini dalil, karpet ini dalil nih. Apa maksudnya karpet ini dalil? Mungkinkah karpet ini terbentang begitu saja kalau tidak ada yang membentangkan? Mungkinkah meja ini berdiri di sini kalau tidak ada yang menghantarkan ke sini? Itu dalil. Siapa yang membentangkan karpet? Siapa yang menghantarkan meja ini? Tentu ada. Alam diri kita ini dalil. Memandang nyatanya akan diri Allah. Maksudnya, alam dan diri kita inilah sebenar-benarnya kenyataan nyatanya akan Allah itu yang wujud secara mutlak. Mutlaknya itu ahad, tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Disitulah Rasulullah itu. Ketika beliau diperjalankan, sampailah beliau di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha. Nah. Sidrat ini Bapak Ibu, kalau terjemahannya ya itu adalah batas. Ya, batas. Batas penghabisan, batas pengakhiran, batas alam. Sidratul Muntaha yang tertinggi. Namun makna hakikat yang tersirat di balik Sidratul Muntaha itu, sidrat itu maknanya sadar tuh, sadar. Muntaha itu penghabisan yang tertinggi, kesadaran yang tertinggi. Jadi ketika beliau di Sidratul Muntaha, dipandangnya di depan tak tampak Allah. Pandang ke belakang tak tampak Allah. Pandang kanan, kiri, atas, bawah tak tampak Allah. Tapi ketika telah muncul, telah hidup kesadaran Tuhan pada dirinya, pada saat dia menilik pada diri, hanya dia situ yang wujud, maka disitulah dia mampu memahami bahwa wujudnya inilah kenyataan nyatanya akan Allah itu yang sebenar-benarnya. Itulah maksudnya. Hadirnya Allah itu melihatnya kepada wujud. Nabi memandang nyatanya wujudnya Allah, itu terpandang nyata pada dirinya ini. Itu yang disebut namanya kesadaran yang tertinggi, memandang Tuhan itu pada diri. Makanya ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabat, benarkah engkau ya Rasulullah melakukan mi'raj? Benar. Kalau engkau benar ya Rasulullah melakukan mi'raj, apakah engkau melihat Allah ya Rasulullah ketika mi'raj? Naam, benar, aku melihat Allah. Kalau engkau melihat Allah ya Rasul, bagaimana Allah yang engkau lihat itu ya Rasulullah? Ra'aitullah nur. Aku melihat Allah itu adalah nur. Apa makna nur? Nah, lihat. Mengambilnya dengan makna nur ini jangan diterjemahkan dengan cahaya. Nur jangan Bapak Ibu terjemahkan dengan cahaya. Nur itu maknanya terang. Apa makna terang? Terang itu maknanya jelas. Apa makna jelas? Jelas itu maknanya nyata. Apa makna nyata? Nyata itu maknanya wujud. Maka segala yang wujud, segala yang nyata, segala yang jelas, segala yang terang, itulah nur. Nur itulah yang disebut
wujud nyatanya akan kezahiran Allah. Alam ini nur namanya. Kalaulah alam ini nur, maka alam inilah kenyataan nyatanya akan wujud Allah. Akan tetapi, kesempurnaan memandang nyatanya akan wujudnya Allah pada sekalian alam, sempurnalah pada diri. Maka ketika Nabi memandang kepada diri, disitulah dia memandang nyatanya Allah yang terang, jelas, dan yang wujud sebenar-benarnya. Makanya Nabi katakan, hai Umar, man ro'ani faqad ro'aul haq. Apabila engkau sudah melihat aku, hai Umar, engkau sudah memandang dan menyaksikan aku, sudah sama kamu memandang dan menyaksikan Allah. Apa maksudnya tuh? Maksudnya, hai Umar, kalau kamu sudah mampu memandang nur, nur ini adalah wujud nyatanya memandang zahirnya Allah. Sedangkan nur tempat memandang nyatanya wujud zahirnya Allah sudah sempurna pada tubuhku, sudah sempurna pada ruhku, sudah sama kamu memandang Allah nyata pada diriku. Kalau kamu sudah mampu memandang nur, nur itu sudah nyata pada tubuhmu, nur itu sudah nyata pada ruhmu, maka kamu sudah memandang Allah pada dirimu sendiri. Maka rahasiakanlah sebenarnya. Kalau kita telah memandang, melihat, berjumpa dan berliqa dengan Allah itu, disitulah duduknya Nabi katakan, man arafallahu kala lisanahu. Siapa yang sudah mengenal Allah, siapa yang sudah berliqa dengan Allah, siapa yang sudah bermusyahadah dan bermuajahah dengan Allah, Allah itu sempurna pada dirinya. Dirinya inilah wujud sempurna nyatanya Allah. Kala lisanahu. Jangan disebut juga lagi. Kalau tidak disebut, Bapak Ibu cukup paham. Paham itu ya diam di situ. Maka kesempurnaan makrifat seseorang yang telah mengenal Allah zahir dan batin itu adalah diam. Diam yang sudah paham yang sudah sadar bahwa dialah yang awal. Maksudnya tuh, dialah yang akhir, dialah yang zahir, dia yang batin, dia yang wujud. Yang wujudnya itu adalah mutlak, hanya dia semata-mata. Maka situ diam saja di situ. Rahasiakanlah rahasia Allah itu pada insan, walaupun insan itu tiada lain nyatanya akan diri Allah itu. Maka inilah rahasianya. Orang yang matilah orang yang mampu memandang dan menyaksikan Allah. Kalau dia masih merasa dirinya wujud, dia masih merasa dirinya melihat, mendengar, berkata, mengerti, berkuasa dan berkehendak, maka ketika itu dia tidak akan pernah mengenal akan Tuhan. Tak akan pernah dia bisa berjumpa Tuhan. Tak pernah dia menyaksikan dan bertatap wajah dengan Tuhan. Karena dia merasa dirinya itu ada. Maka tidak ada cara yang lain lagi. Dari sekian banyak cara untuk mengenal dan menyaksikan Allah melalui adalah pengenalan diri dengan cara mematikan diri itu. Mana yang kita matikan? Ini kita pecah lagi. Ini kan dalam bentuk kata-kata nih. Kita pecah yang diri kita itu yang mana? Diri kita ini ada tubuh, ada hati, ada ruh, dan ada sir. Ini mematikan nih. Mematikan itu dalam bentuk rasa, Bapak Ibu ya. Dalam bentuk rasa. Makanya Ustaz katakan tadi, lenyapkan alam dan
hapuskan sekalian diri dalam pandangan hati. Nah, itu. Kalau sudah lenyap alam dan sudah hapus sekalian diri dalam pandang hati, maka nyatalah senyata-nyatanya Allah itulah yang wujud semata-mata. Ini cara menghapus, cara mematikan, cara memfanakan. Sekarang diri kita itu ada tubuh, ada hati, ada ruh, dan ada sir. Nah, jalan yang pertama, matikan tubuh, nyatakan hati. Matikan tubuh, lenyapkan tubuh, maka nyatakan hati. Maksudnya, kalaulah tubuh ini telah mati, tubuh ini telah tiada, ketika itu nyatalah hati ini yang wujud dan yang berbuat di situ. Inilah yang dikatakan oleh orang tua kita, yang zahir menunjukkan yang batin. Apa yang diperbuat oleh tubuh itu sebenarnya kenyataan daripada hati. Nah, jadi matikan tubuh, leburkan tubuh, fanahkan tubuh, maka nyatakan hati itu yang berbuat. Itu yang pertama. Yang kedua, tilik lagi ke dalam, matikan hati, fanahkan hati, maka nyatakan ruh. Apa yang diperbuat oleh hati, dia berkehendak, itulah nyatanya ruh itu yang sebenar-benarnya. Tilik lagi ke dalam, matikan ruh, hancurkan ruh, fanahkan ruh, maka nyatakanlah sir. Nyatalah sir itu sebenar-benarnya yang berbuat. Ya, sir yang berbuat, yang melihat, yang mendengar, yang berkata, yang mengetahui, berkuasa, yang berjalan, duduk. Setelah sir melihat, mendengar, berkata, yang wujud, maka fanakan lagi, leburkan lagi, fanakan sir, hancurkan sir itu ke dalam zat. Maka nyatalah zat itu semata-mata yang berbuat. Maka ketika itu Bapak Ibu, tidak ada lagi perbuatan tubuh yang berbuat. Tidak ada lagi perbuatan hati yang berbuat. Tidak ada lagi perbuatan ruh yang berbuat. Tidak ada lagi perbuatan sir yang berbuat. Akan tetapi yang berbuat semata-mata itu adalah zat. Karena dia yang wujud dan yang nyata secara mutlak itu. Atau bahasa lainnya. Nah, ini kalau sulit Bapak Ibu memahaminya, ambil yang mudahnya. Ya. Nah, yang mudahnya bahasa lainnya. Jangan bahasa mati. Dengan rasa lagi. Nyatanya perbuatan tubuh itu karena perbuatan hati. Betul? Nyatanya perbuatan hati itu karena perbuatan ruh. Nyatanya perbuatan ruh itu karena perbuatan sir. Nyatanya perbuatan sir itu karena perbuatan zat. Itu maknanya secara tarki wa tanazul, yang disebut namanya dengan tahqiq, pandangan yang bulat. Bulatnya sudah bisa digulingkan, digulirkan, picaknya, pipinya sudah bisa dilayangkan. Pandangan yang tembus itu, apa yang diperbuat oleh tubuh, bergerak, diam, duduk, memandang, melihat, dan mendengar, itu sebenar-benarnya nyatalah perbuatan zat yang bernama Allah. Zat itu dirinya. Nama daripada dirinya itu Allah. Ya, nama daripada dirinya itu Allah. Kalaulah nama daripada dirinya itu adalah Allah, mana diri yang bernama Allah itu orangnya? Allah itu baru sebutan dah. Apakah huruf alif lam lam ha itu yang dirinya? Apakah lapas Allah itu yang dirinya? Apakah kalimah Allah itu yang dirinya, Bapak Ibu? Bukan ini. Siapa yang mengatakan huruf Allah dirinya, lapas Allah dirinya,
huruf alif lam lam hadirinya, maka inilah sindiran Allah itu kepada kita. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Ada sebahagian daripada manusia ini, dia mengaku mengingat aku, mengaku dia bertuhan kepada aku, padahal dia belum mengenal dan belum mengingat aku. Yang dia kenal, yang dia ingat bukanlah diriku, tapi yang diingat dan disembahnya itu adalah asma aku. Huruf Allah, lafaz Allah, tulisan Allah, huruf alif lam lam ha. Siapa yang mengingat tulisan Allah, ini yang dikatakan Tuhan dalam pandangan batinnya, lalu dibayangkannya tulisan Allah itu dalam pikirannya. Dibayangkannya tulisan Allah itu ke dalam hatinya, ditanamnya ke dalam. Maka sepanjang hidupnya dia telah menjadikan tulisan dan kalimah Allah itu menjadi berhala di dalam hatinya. Itulah amal ibadah yang fata morgana. Amal ibadah yang fata morgana tidak memberikan faedah dan manfaat buat dirinya. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira dan menyangka bahwa diri mereka itu sudah melakukan amal yang terbaik, padahal mereka tidak sadar dia telah tertipu dengan diri dan amal mereka sendiri, karena dia tidak mengenal nama diri orang yang dia sebut itu. Ya. Mengkaji sifat 20 sudah 50 kali khatamnya, tapi tidak berjumpa dengan Allah tuh. Ya. Mengkaji sifat 20 udah bertahun-tahun lamanya. Udah habis sendal nih pergi ke rumah guru, pergi ke surau, pergi ke langgar, tapi Allah yang dicari dan ditemuinya belum juga kunjung bersua, Bapak Ibu. Aiko yang namanya takicua di Nantarang. Takicua di Nanggalo biasa tuh Bapak Ibu. Takicua lah tahu, tertipu kena gelap biasa tuh. Kita jatuh kena hari gelap tak nampak ada lubang biasa tuh. Tapi kalau kita jatuh juga masuk lubang di siang melompong, angin malangkang, jatuh juga, ayolah butuh sange itu dah. Lubang segadang-gadang mengangun mengko tuh, bacucuannya kaki ke situ tuh. Itu yang butuh sange itu. Allah wujud, Allah nyata, Allah terang, Allah jelas. Tapi Allah terang, nyata, dan jelas itu belum juga disaksikannya. Padahal yang memandang dengan yang dipandang, yang mengingat dengan yang diingat, yang menyembah dengan yang sembah, itu satu juga aku, itu kata Allah. Mantapkanlah hati di situ. Jangan bimbang Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bimbang, Bapak Ibu tolak nyatanya Allah pada diri, ditolak Allah itu, terimolah julo-julo nanti ketika mati. Sangsai sangsaro Bapak Ibu, nyanyak nyawa di situ. Ini Allah katakan kepada diri kita. Innahu mayatir rabahu mujriman fa innalahu jahannam wa la yamutu fiha wa la yahya. Siapa yang datang dan kembali kepada aku, kata Allah, dia tidak mengenal aku, dia dalam keadaan buta, kata Allah. Dia udu Allah, menyanding-nyandingkan diri aku dengan dirinya. Aku hidup, dia merasa hidup. Aku ada, dia merasa ada, kata Allah. Fa innalahu jahannam. Aku benamkan dirinya itu dalam neraka jahanam, kata Allah. Kalau Allah benamkan diri dalam neraka jahanam, la yamutu fiha wa la yahya. Dia tidak mati di dalamnya, juga tidak hidup di dalam itulah azab yang berkekalan itu. Kalau Bapak Ibu tolak juga, tolaklah diri bahwa diri sejak mula adanya tidak pernah ada. Kapan diri Bapak Ibu itu tidak pernah ada sejak mula adanya? Sejak Allah itu wujud. Sejak Allah itu nyata. Ketika kita paham dan sadar Allah itu wujud dan nyata, ketika Allah itu wujud dan nyata, itulah sebenarnya kita tidak pernah ada. Yang ada itu hanya Allah semata-mata. Kenali Allah tuh. Jalannya Bapak Ibu, mesti matikan keakuan diri kita yang merasa diri kita itu ada. Yang ada hanya Allah semata-mata.
Inilah yang dikatakan oleh Nabi tadi, innakum dan tara rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan pernah bisa memandang dan melihat Allah itu wujud dan nyata kalau dirimu masih ada juga. Oleh sebab itu, keluarlah kita dari diri kita. Jangan jadi orang jual deh Bapak Ibu. Ngerti tidak Pak Ustaz tuh? Keluarlah kita dari diri kita, jangan jadi orang jual deh. Ya. Akui diri kita nggak pernah ada. Diri Allah cuma yang ada semata-mata. Kalau diri Allah cuma yang ada. Yang ada, yang wujud secara mutlak. Tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Maka dialah segala yang ada. Itulah nyatanya dia. Ketika itu diamlah bagi Bapak Ibu. Pandanglah Allahnya dalam segala bentuk dan rupa. Kalau ada orang mengatakan Bapak Ibu, Allah itu kan laisa Ustaz. Allah itu kan tidak berbentuk dan tidak berupa Bapak Ibu. Memang benar. Allah laisa. Allah tidak berbentuk dan tidak berupa. Namun segala bentuk dan rupa itulah nyatanya akan dirinya. Karena dia yang ada. Kalau hanya dia yang ada secara mutlak, maka jangan disanding-sandingkan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah ada. Karena sesuatu tak pernah ada, kosong. Bagaimana kita menyandingkan Allah dengan yang tidak ada? Kalaupun dikatakan ada, pahamilah yang ada itulah nyatanya Allah itu. Yang ada itulah yang disebut ainullah. Yang ada itu yang disebut wujudullah. Yang ada itu yang disebut hakikatullah. Yang ada itu yang disebut miratillah. Yang ada itu yang disebut namanya abdillah. Tinggal Bapak Ibu melafazkannya sesuai dengan makom pemahamannya. Bapak Ibu paham atau tidak? Ustaz pernah capek pula. Ustaz tanya Bapak Ibu. Pertanyaannya, untuk menghantarkan paham aja lagi. Adakah yang wujud selain Allah? Tidak ada yang wujud selain Allah. Lihat. Kalau tidak ada yang wujud selain Allah, ya. Adakah insan selain Allah? Adakah manusia selain Allah? Adakah orang selain Allah? Tidak ada. Yang ada siapa? Yang ada Allah semata-mata. Pertanyaannya, untuk mendudukkan paham saja tuh, ya. Kalau Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang ada, siapa insan ini dalam bahasa syariat? Siapa insan itu dalam bahasa syariat? Ketika Bapak Ibu menggunakan bahasa syariat, ya, siapa insan itu panggilannya? Siapa insan itu sebutannya? Hamba Allah atau abdillah tadi. Abdillah atau hamba Allah. Hamba Allah. Jadi secara bahasa syariat, insan itu dipanggil, disebut hamba Allah. Hamba itu yang Allah tuh. Ya. Yang kedua, Ustaz nak jawab, Bapak Ibu yang jawab. Siapa insan ini dalam bahasa thariqat? Sebutannya cermin Allah. Miratillah bahasa Arabnya, cermin Allah. Ya, maksud cermin Allah itu insan itulah tempat memandang wujud nyatanya diri Allah itu. Ya. Karena Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang ada, maka dialah yang terlihat pada cermin itu. Ya, contohlah Bapak Ibu, ketika Ustadz tadi bercermin, ya, di depan cermin di hotel tadi, Basigi Ustadz di situ. Pertanyaannya, adakah diri Bapak Ibu di dalam cermin itu ketika Ustadz bercermin tadi? Ada atau tidak? Tidak ada. Kenapa tidak ada diri Bapak Ibu di dalam cermin ketika Ustadz bercermin di hotel itu tadi? Kenapa tidak ada, Pak? Panik aku nih ya. Apa jawabannya?
Iya, karena yang bercermin tuh Ustadz, Bapak Ibu tak pernah bercermin. Kalau Bapak Ibu tidak pernah bercermin, yang bercermin itu Ustadz, maka diri Ustadz lah yang nampak di dalam cermin itu. Karena Ustadz yang berdiri cermin. Allah yang wujud, Allah yang ada semata-mata. Kalau Allah yang wujud, yang ada semata-mata, maka diri siapa yang nampak pada alam, diri siapa yang nampak pada diri insan tuh? Diri Allah, karena dialah yang bercermin, maka dia yang nampak dalam cermin itu. Paham tuh? Nah, cermin Allah dalam bahasa apa tadi? Tarekat. Jadi insan ini dalam bahasa tarekat cermin Allah. Yang ketiga, insan ini dalam bahasa hakikat apa sebutannya? Apa? Wujudullah. Apa bahasa lainnya? Hakikatullah. Apa bahasa lainnya? Ainullah. Tuh Bapak Ibu. Wujud Allah, sebenar-benarnya Allah, nyatanya Allah dalam bahasa hakikat. Nah, apa maksudnya ainullah wujudullah? Nah, di dalam sedikit dikatakan insan ini dalam bahasa hakikat wujudullah, wujud Allah, nyatanya Allah, maksudnya tempat memandang dan melihat zatnya Allah, sifatnya Allah, asmanya Allah, dan af'alnya Allah. Maka kumpulan zat, sifat, asma, dan af'al Allah itu yang disebut wujudullah, ainullah, hakikatullah. Paham Bapak Ibu tuh? Nah, terakhir, insan ini digunakan dengan bahasa makrifat. Apa sebutannya? Hah? Halo? Kula di ujung-ujung ngaji Bapak Ibu. Insan itu dengan bahasa makrifat, apa sebutannya? Allah. Turun sedikit ke bawah. Tiada lain Allah. Kalaulah tiada lain Allah, tiada lain Allah itu maksudnya Allah lah itu. Ya, itu yang dimaksudkan. Al-insanu siri wa siri sifati wa sifati la ghairi. Nih. Al-insanu siri wa siri sifati wa sifati la ghairi. Insan itu adalah rahasiaku. Rahasiaku itu sifatku. Sifatku itu tiada lain adalah aku. Kalaulah insan itu tiada lain aku, insan itu tiada lain aku, insan itu yang sebenar-benarnya aku yang bernama Allah tuh. Innani anallah la ilaha illa ana. Aku inilah Allah. Tidak ada yang lain selain daripada aku. Pa'bud nih, sembahlah aku. Apa hakikat menyembah? Lihat, jangan berhenti pada menyembah. Ya, menyembah. Menyembah itu mengabdi kan? Hakikat menyembah atau hakikat mengabdi itu adalah makrifat. Hakikat menyembah mengabdi itu makrifat. Makrifat apa artinya? Mengenal. Hakikat makrifat itu adalah liqa. Apa liqa? Berjumpa. Hakikat liqa itu yang disebut musyahadah. Apa tuh? Menyaksikan. Hakikat musyahadah itu yang disebut muwajjah. Apa artinya? Bertatap wajah. Hakikat bertatap wajah itu yang disebut namanya fana. Apa fana? Hapus. Siapa yang sudah bertatap wajah dengan Rabbnya, hilang dirinya. Hakikat fana itu yang disebut namanya baqo. Apa baqo? Kekal. Makanya siapa yang sudah kenal akan Rabbnya dengan cara memandang dan menilik akan rahasia dirinya, ketika itu benar-benar dirinya tidak ada lagi pembatas antara dirinya dengan Tuhannya. Kenapa?
yang menyembah dengan yang disembah, yang mengenal dengan dikenal adalah satu juga di situ. Tidak ada di siapa-siapa di situ. Cuma sebutannya saja yang banyak Bapak Ibu. Sebutannya banyak. Orangnya satu jua tuh. Apa maksudnya tuh? Contoh. Ketika Ustaz pakai kopiah, pakai ini, pakai sal pula, pergi masjid. Assalamualaikum Pak Ustaz. Besok sampai Pekanbaru, letak pulpen di sini, pakai sepatu, bawa tas di sini. Assalamualaikum Pak Guru. Pulang dari sekolah, tegak disimpan, pakai kacamata BL, pakai topi, pakai jaket. Assalamualaikum Mas Ojek. Hari Ahad, ya pakai kopiah pandan, bawa nasi satu, bawa sendal, bawa cangkul. Assalamualaikum Pak Tani. Pertanyaannya, Ustadz, Pak Guru, Mas Ojek, Pak Tani itu apakah orangnya berbeda atau sama? Sama itu. Siapa tuh kalau memang sama? Ya Ustadz Iswardi. Payahnya Ustadz Iswardi. Tahu? Begitulah sebenarnya memahaminya. Dia itu wujud Esa dan Tunggal. Allah tuh nama diriku, Muhammad tuh nama wujud aku, Adam tuh nama rupaku, insan tuh nama rahasia diriku, aku itu kata Allah. Berbeda namanya, tapi orangnya satu jua dah tudah. Alun jo jale Bapak Ibu leh. Ala jale tuan lun. Kalau ala jale sadaqallah lazim leh kah? Sudah jelas atau belum nih? Sudah nampak Allah tuh? Sudah jelas dan nampak, nyata dan nampaknya Allah itu sejelas-jelasnya pada siapa? Pada diri insannya. Pahami Bapak Ibu. Kalau udah sampai Bapak Ibu, jangan mencari-cari Allah juga lagi. Kalau ada orang mencari-cari Allah, tanda belum berjumpa dengan Allah. Ya. Kalau ada orang yang mencari-cari Allah, tanda belum berjumpa dengan Allah tuh. Kalau ingin menyaksikan Allah, tanda belum melihat Allah tuh. Ya, ini sajalah Bapak Ibu, udah capek aku nah. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.